Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Yumna dengan NIM 24109112200032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi dari kardiovaskular dan respirasi serta anatomi klinis dari kardiorespirasi yang telah dijelaskan pada blok fungsi normal kardiorespirasi oleh dosen mata kuliah anatomi, dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas mengenai respirasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan masuk ke kardiovaskular. Respirasi ini adalah proses pertukaran gas, yaitu masuknya oksigen O2 dan juga keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari tubuh kita melalui yang namanya sistem respirasi yang dilakukan oleh organ-organ seperti pada gambar berikut. Respirasi ini penting untuk metabolisme sel dalam tubuh kita. Jadi udara itu masuk dari luar untuk sampai ke dalam tubuh kita itu masuk melalui nasus atau hidung, yang nanti di dalam hidung ini akan ada kavitas nasi. Nah, nanti di situ juga akan ada meatus nasi, kemudian di belakang sini ada koana yang nanti akan masuk ke nasofaring, kemudian akan turun lagi ke orofaring hingga sampai ke laringofaring dan masuk ke laring. Nanti akan turun lagi ke trakea yang mana nantinya akan bercabang menjadi bronchus principalis sehingga masuk ke pulmo atau paru, yang mana di sana itu akan ada alveolus yang merupakan tempat pertukaran dari oksigen dan karbon dioksida. Di sini kita bisa melihat beberapa organ yang berfungsi dalam sistem respirasi tadi. Diafragma di bawah ini adalah salah satu otot yang membantu dari inspirasi kita, proses inspirasi kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai organ-organ ini. Pertama, di sini kita fokus kepada organ nasus atau hidung. Di nasus ini ada yang namanya itu konka. Jadi, konka ini adalah semacam tonjolan tulang yang mana akan menambah permukaan mukosa. Di sini ada terbagi 3 konka, ada superior, yang mana itu adalah konka yang di bagian atas, kemudian ada juga konka yang di tengah, dan juga ada yang inferior, yaitu bagian bawah. Bisa dilihat di sini bahwa konka yang paling atas superior ini adalah yang paling kecil, kemudian ini yang tengah, dan ini yang inferior. Nah, di bawah masing-masing konka ini ada yang namanya meatus. Meatus ini adalah celah ya di bawah konka tadi. Di bawah konka superior maka ada meatus superior juga. Di bawah konka yang di tengah ini ada meatus dari konka yang di tengah tadi, serta ada meatus nasi inferior di bawah dari konka nasalis inferior tadi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat adanya sinus. Di sini adalah frontal sinus. Sinus ini adalah dia itu fungsinya untuk meringankan dari tengkorak kita. Sama juga dengan fungsi dari konka dan meatus ini, dia bisa untuk melembabkan dan juga menyaring udara. Kemudian di sini kalau yang di atas ini adalah sinus frontalis atau yang ada di dahi kita ini. Di sini ada juga sinus sphenoidalis atau dia itu terletaknya agak di belakang dari hidung kita. Ini hidung, di sini adalah sinus sphenoidalisnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ada struktur lain seperti tonsilla pharyngealis dan tonsilla palatina, serta ada epiglotis yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita membahas mengenai bagian-bagian setelah dari nasus tadi. Kita akan masuk ke dalam sini. Jadi, ini namanya adalah faring.
Paring ini terbagi menjadi 3. Ada nasoparing. Nasoparing ini yang dari hidung kita tadi sampai di sini batasnya itu adalah nasoparing. Sedangkan dia itu semacam bersambungannya itu sama nasus, makanya namanya nasoparing. Sedangkan turun ke bawah lagi kita akan menemukan oroparing. Oro yaitu mulut. Di sini kan bagian mulut, makanya namanya oroparing. Kemudian kita turun ke bawah lagi, di sini ada laringoparing. Ini adalah berbatasan dengan laring, jadi di bawahnya ini nanti sudah masuk laring. Di laringoparing ini kita juga bisa menemukan epiglotis. Nah, serta cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea ini adalah satu-satunya cincin tulang rawan yang tertutup. Dia itu menopang dari bawah laring ini dan merupakan dasar artikulasi dari trakea. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini masih sama seperti tadi, kita bisa menemukan batasan-batasan dari nasoparing yang merupakan dari hidung tadi, kemudian oroparing di mana di bagian sini itu adalah mulut dan juga bawahnya lagi adalah laringoparing. Kemudian kita bisa memperhatikan struktur yang ada di sebelah sini. Di sini ada yang namanya koana. Koana ini apa? Koana ini adalah bagian posterior dari hidung kita, bagian belakang dari hidung kita. Jadi kan nostril kita atau lubang hidung kita itu ada 2 kan. Nah, nanti ketika masuk itu dia kan dibatasi oleh tulang cartilagos yang di tengahnya yang septum. Nah, nanti ini adalah septum nasalis yang dimaksud. Nah, nanti dia itu akan terbagi 2 tampak belakangnya ini. Itulah yang dinamakan koana, yaitu pembukaan posterior dari kavitas nasi kita sebelum masuk ke nasoparing. Nah, di sini tadi kita juga sempat melihat ada tonsila. Nah, yang di atas ini adalah tonsila pharyngealis. Yang di sini dia ada di atas faring, makanya namanya tonsila pharyngealis. Ada juga tonsil yang satunya itu namanya adalah tonsila palatina. Yang ini tonsila palatina ini dia terletaknya di orofaring. Yang biasa kita lihat ini yang bentuknya seperti ini. Ini adalah tonsila palatina. Kemudian di sini kita juga bisa melihat struktur penting berupa epiglotis. Epiglotisnya terlihat jelas di sini. Bentuknya seperti ini. Epiglotis ini dia adalah tulang rawan. Dia tulang rawan yang elastis, yang mana dia itu berfungsi untuk menutup laring saat menelan. Jadi mencegah aspirasi. Nah, di sini bagian bawah kita bisa melihat kalau bagian di depan itu trakea, yang belakang ini adalah esophagus. Inilah yang dimaksud dari fungsi dari epiglotis tadi untuk memisahkan kedua saluran antara trakea dan juga esophagus ini. Di sini juga ada tertulis concha nasalis inferior, seperti yang tadi kita bahas di awal. Ini yang inferior, berarti ini yang di tengah, yang superiornya kurang terlihat, tertutup. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita membahas mengenai epiglotis serta otot-otot yang ada di sana. Kita bisa melihat tadi bahwa ini adalah epiglotis. Nah, epiglotis ini dia tidak sekedar tulang rawan aja, dia tersusun atas otot-otot. Di sini kita bisa melihat musculus arytenoideus transversus. Kemudian ada juga di sini musculus cricoarytenoideus posterior. Ini fungsinya adalah untuk membuka dari epiglotis. Jadi otot yang satu ini penting untuk diingat karena dia berfungsi untuk membuka dari rima glotidis. Kemudian ini adalah cartilago cricoidea yang tadi sempat dibahas. Nah, di sini ada ari epiglotica, musculus ari epiglotica yang panjang ini. Nah, di sini kemudian di bawahnya ini ada juga musculus arytenoideus obliquus. Ini cukup khas strukturnya karena dia
yang menyilang. Dia semacam menyilang begitu karena namanya obliquus. Nah, di sini kurang terlihat jelas, tapi ada tuberculum cuneiformis dan tuberculum corniculata. Dia adalah dua struktur yang ada bulat-bulat di sini harusnya. Yang atas ini cuneiformis, yang bawahnya ini tuberculum corniculata. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada musculus cricotheroideus. Ini fungsinya adalah untuk menegangkan pita suara. Kemudian kita lihat ke bawah. Untuk di bagian bawah ini adalah tampak lateralnya dari samping. Ini tadi epiglottis tampak samping. Kemudian ini adalah musculus ari epiglottica tadi, yang mana dia panjang di bagian sini. Nah, dia itu di bawah sininya adalah musculus arytenoideus transversus dan obliquus. Jadi kalau transversus itu yang lurus-lurus ini, kalau yang obliquus yang menyilang. Kemudian ada juga ini yang tadi musculus cricoarytenoideus posterior, yang mana tadi berfungsi untuk membuka rima glottidis. Ada musculus cricotheroideus yang tadi untuk menegangkan pita suara, dan ada musculus thyroepiglottica yang mana dia dari osteroidea menuju ke epiglottis. Kemudian ada juga musculus thyroarytenoideus. Ini adalah untuk memendekkan dan mengendurkan pita suara. Kemudian ada musculus cricoarytenoideus lateralis, yang mana dia letaknya di samping sini, makanya lateral. Kemudian kalau yang sebelah sini, nah ini adalah bagian di sini. Kalau dari tampak seperti ini kita bisa melihat dua plika, dua musculus juga. Jadi ada musculus vocalis ini, yang dimana juga ada vokal ligamen. Itu nanti fungsinya untuk suara kita. Di sini masih sama seperti tadi, cuma beda tampaknya aja. Ini yang atas ini namanya cartilago arytenoidea. Yang ini bawahnya atasnya adalah cartilago cricoidea, yang mana di sana ada musculus cricoarytenoideus posterior, ada musculus cricoarytenoideus lateralis, dan di sini tadi ada musculus arytenoideus transversus dan obliquus. Di sini ada musculus cricotheroideus dan musculus thyroarytenoideus. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ini kita bisa melihat lebih jelas dari yang namanya plica vocalis dan plica vestibularis. Jadi, plica vocalis itu adalah yang di bawah atau yang tertulis sebagai true vocal cords. Jadi dia adalah pita suara sejati. Itu adalah plica vocalis. Fungsinya untuk menghasilkan suara saat udara melewati dan akan menyebabkan getaran nanti di sana. Sedangkan yang di atasnya itu adalah false vocal cords atau pita suara palsu, yang mana namanya itu adalah plica vestibularis. Nah, ini dia itu ada lipatan atas yang tidak menghasilkan suara. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Ini tadi cartilago thyroidea. Ini epiglottis yang tadi kita bahas. Lalu ada lipatan ari epiglotika. Nah, di sini ini cartilago arytenoideus dan cartilago cricoidea. Nah, di sini itu terbagi jadi 3 bagian. Ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian yang pertama ini namanya adalah vestibulum laringis. Dia itu terletak di antara aditus laringis atau pembukaan tempat masuk laring
hingga plika vestibularis. Plika vestibularis kan tadi yang ini. Nah, additus laringis itu adalah bagian atas laring, yaitu tempat masuknya laring. Jadi bagian dari sini ke sini adalah vestibulum laringis. Kemudian ada yang namanya ventriculus laringis. Ventriculus laringis ini adalah celah sempit ini. Celah sempit antara dari plika vestibularis dan plika vokalis sehingga terbentuklah celah ini. Nah, yang bawahnya ini namanya adalah cavitas infraglotica, yang mana dimulai dari plika vokalis sampai nanti masuk ke trakea di bawahnya ini. Fungsinya itu dia adalah untuk jalur udara dan juga produksi suara. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan yang di atas trakea ini kita masuk ke trakea. Trakea ini kan tersusun oleh tulang rawan yang bentuknya C. Panjangnya itu kurang lebih sekitar 11 cm. Dilapisi oleh 16 sampai 20 tulang rawan tadi. Berbagai macam tulang rawan di sini. Kalau yang di atas tadi ada cartilago thyroidea, ini cartilago cricoidea yang bagian bawahnya. Cartilago thyroidea ini khas ada laminanya yang besar ini. Kemudian kita bisa melihat di sini ada trakea bifurcation, yang mana itu dari bagian luarnya. Kalau untuk percabangan yang di tengahnya ini, yang di sini namanya adalah carina. Carina dari trakea, yang mana itu adalah percabangan dari ujung trakea. Nah, bercabang jadi apa? Trakea ini bercabang jadi bronchus principalis dexter dan juga bronchus principalis sinister. Nah, jadi nanti bronchus principalis ini dia akan bercabang lagi jadi bronchus lobaris. Ada bronchus lobaris superior dextra, kemudian yang tengah, kemudian yang bawah atau inferior. Sama seperti beda dengan yang sebelahnya, karena kan paru-paru kita itu 2 dan mereka itu lobusnya berbeda. Kalau yang di kanan itu 3, yang di kiri itu lobusnya ada 2. Nah, makanya di sini tadi ada bronchus lobaris superior dextra, ada bronchus lobaris medial, dan ada bronchus lobaris inferior dextra. Nah, sebelahnya ini bronchus lobarisnya hanya ada 2 percabangan, yaitu bronchus lobaris superior sinistra dan bronchus lobaris inferior sinistra. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita membahas dari paru-parunya atau pulmo. Pulmo dextra dan sinistra atau pulmo kanan dan kiri itu berbeda. Di sini kita bisa melihat kalau paru-paru pulmo dextra itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan pulmo sinistra atau paru-paru kiri itu terdiri dari 2 lobus aja. Kalau kita bahas yang pulmo sinister, nah ini ada yang sebelah sini adalah lobus superior, sedangkan yang bawahnya adalah lobus inferior. Mereka itu dipisahkan oleh yang namanya fissura obliqua. Berbeda dengan pulmo dextra, yang mana tadi terdiri dari 3 lobus. Ada lobus superior, ada lobus medius, dan ada lobus inferior, yang mana dipisahkan oleh 2 fissura. Kalau tadi kan 1 fissura aja, fissura obliqua. Nah, yang ini ada fissura obliqua, ada lagi 1 tambahannya namanya fissura horizontalis. Yang mana fissura horizontalis ini membatasi antara lobus superior dan lobus medius. Nah, di sini ini kan adalah paru tampak posterior atau paru tampak belakang. Nah, kalau paru tampak belakang itu ada yang namanya hilum. Ini juga. Hilum ini adalah tempat masuknya bronkus, arteri, dan juga tempat keluarnya vena pulmonalis. Jadi kalau di kiri ini nama susunan hilumnya itu adalah ABV atau arteri pulmonalis. Kemudian turun berikutnya itu bronchus principalis, baru vena pulmonalis. Nah, kalau yang kanan, kan tadi yang kiri kan ABV.
Kalau yang dextra ini dia adalah susunannya itu adalah BAV atau bronchus principalis, kemudian arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi dari kardiovaskular. Tadi kan anatomi respirasi, sekarang kita membahas anatomi kardiovaskular. Kita tahu bahwa jantung kita itu terbagi jadi 4 ruang kan, ada 2 atrium di atas dan ada 2 ventricle di bawah. Jadi di sini ada atrium dextra, atrium sinistra, ada ventriculus sinistra dan ventriculus dextra dan ventriculus sinistra. Nah, di sini kita bisa melihat struktur-struktur anatomi dari jantung kita. Untuk bagian dalam jantung kita, kalau kita memperhatikan pada atrium, di atrium itu, atrium dextrum dan sinistrum itu ada musculus yang namanya musculus pectinatus. Jadi dia adalah otot yang berada di atrium. Selain itu, di atrium ini dia ada juga yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis ini pada saat masa kita embrio, dia adalah foramen ovale. Nah, kemudian kalau kita lihat di ventricle, di sini adalah ventriculus dexter dan ventriculus sinister, ada struktur musculus papillaris. Kalau yang di atrium musculus pectinatus, di sini musculus papillaris. Dia bentuknya itu seperti pipa. Nah, musculus papillaris ini berhubungan dengan ini yang seperti ini bentuknya, namanya chorda tendinae. Chorda tendinae ini di bagian atasnya dia berhubungan dengan katup. Katup itu valva. Nah, fungsi dari chorda tendinae ini menghubungkan antara valva itu dengan musculus papillaris. Jadi nanti musculus papillaris ini menarik chorda tendinae-nya sehingga katupnya itu bisa tertarik turun ke bawah juga. Nah, kemudian di ventriculus ini juga ada trabecula carnae. Trabecula carnae ini yang bentuknya seperti ini nih, yang di belakang ini. Nah, sama dengan yang sebelahnya juga ada trabecula carnae di ventriculus sinister, sama ada musculus papillaris juga, chorda tendinae juga. Nah, kemudian yang bagian atas ini adalah aorta ascendens yang ke atas. Ini adalah vena cava superior. Yang di sini adalah arteri pulmonalis dextra, yang ini vena pulmonalis dextra. Yang bagian bawahnya ini adalah inferior vena cava. Ini ada septum interventricular, yaitu yang membatasi dari kedua ventricle kita, makanya dia namanya septum. Di sini ada arteri pulmonalis sinistra, yang di bawahnya ada vena pulmonalis sinistra. Ini tadi adalah valva atau katup-katup yang ada di jantung, akan dibahas selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita membahas vaskularisasi jantung atau peredaran darah dari jantung itu sendiri. Kan memang benar jantung itu mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita, tapi jantung itu sendiri kan juga butuh vaskularisasi untuk dia bisa bekerja. Nah, di sini kita bisa melihat ada pembuluh-pembuluh darah pada jantung. Kita bisa melihat di sini ada arteri koronaria dextra, yaitu yang merah ini, yang berjalan di bawah atrium ini. Kan ini atrium dextrum. Nah, di bawahnya ini ada arteri koronaria dextra. Arteri koronaria dextra ini kemudian dia bisa bercabang menjadi ramus marginalis dextra. Kemudian untuk sebelahnya, jadi arteri koronaria itu terbagi dua. Ada arteri koronaria dextra yang ke kanan dan arteri koronaria sinistra yang ke kiri. Nah, arteri koronaria sinistra ini akan bercabang dua lagi, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, tadi ini arteri koronaria sinistra, kemudian percabangannya arteri koronaria sinistra yang ke belakang itu namanya adalah arteri sirkumflexa. Kalau arteri koronaria dextra yang bercabang ke depan ini namanya adalah
arteri coronera dextra, ramus interventricularis anterior yang ini. Nah, itu kemudian di sini untuk venanya kita bisa melihat kalau di bagian sinistra itu ada vena cardiaca magna. Dia itu vena yang besar ini nih, yang di sini, yang di depan. Nah, kemudian kalau untuk di sebelah kanannya, di bagian dextranya, di sini ada vena cardiaca anterior. Kemudian ini adalah vena cardiaca yang kecil atau vena cardiaca parva. Nah, ini tadi atriumnya, ini ventrikelnya, ini inferior vena cava yang kita bahas tadi. Apex ini adalah puncak jantung yang ada di bawah sini. Ini tadi ventriculus sinister. Nah, ini ada yang namanya auricula. Auricula ini dia adalah semacam ruang dari atrium. Makanya dia bentuknya di sini seperti ini. Ini tadi adalah pembuluh-pembuluh darah besar yang kita bahas tadi, yang bagian atas. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini di sini kita membahas mengenai katup-katup yang ada di jantung. Jadi di sini ada 4 macam katup di jantung kita itu. Ada terbagi katup semilunaris atau valva semilunaris dan juga valva atrioventricularis. Dan mereka ini terbagi 2. Untuk valva semilunaris itu ada yang di atas, sementara untuk valva atrioventricularis dia yang 2 di bawah ini. Valva semilunaris ini terbagi jadi valva trunci pulmonalis dan valva trunci aorta. Yang ini kita bahas dulu dari valva semilunaris. Ini adalah valva trunci pulmonalis yang dia itu lebih ke belakang. Sedangkan ini adalah valva aorta. Nah, setiap dari katup atau valva ini dia punya valvula atau cuspis. Valvula ini adalah artinya pintu. Jadi, di sini ada pintu. Ada 3 macam pintu. Nah, kalau yang di valva semilunaris ini kita bahas valva trunci pulmonalis dulu yang atas. Dia ada 3 macam pintu. Ada valva semilunaris, valvula anterior. Nah, kemudian yang di sini adalah untuk sinistranya, yang ini dextra. Nah, yang bagian bawahnya juga mirip. Yang ini kan tadi valva aorta. Dia juga memiliki 3 valvula. Yang di sini ini adalah sinistra, valvula sinistranya. Yang di sini valvula dextra. Yang di sini adalah valvula posterior. Jadi valva aorta, valvula semilunaris posterior. Nah, kemudian untuk valvula atrioventricularisnya yang bagian bawah ini, mereka nama pintunya itu cuspis. Nah, jadi di sini kan mereka itu perbedaan antara valva yang dextra dan sinistra ini. Yang dextra ini namanya yang sinistra ini namanya bicuspidalis atau mitral kita kenalnya. Jadi bicuspidalis, B artinya 2, ini ada 2. Kalau yang sebelah sini, yang sebelah kanan, sebelah dexter ini namanya tricuspidalis karena ada 3. Nah, kemudian untuk jenis cuspisnya di sini kita bisa melihat kalau ini adalah valva atrioventricularis cuspis anterior. Yang di sini adalah valva atrioventricular. Bisa juga valva mitralis cuspis posterior. Nah, kalau yang di sini, di sebelah sini kita bisa menyebut ini adalah valva tricuspidalis cuspis anterior. Kalau yang di sini valva tricuspidalis cuspis posterior. Kemudian yang di sini ini
namanya septal. Jadi valva atrioventricularis dexter, cuspis septalis. Seperti ini. Oke, masuk ke bagian selanjutnya. Oke, ini adalah sistem konduksi dari jantung. Ada beberapa poin penting dari sistem konduksi jantung ini. Ada yang pertama itu nodus SA. Nodus SA ini adalah nodus yang sangat utama karena dia itu menghasilkan impuls yang paling cepat, yaitu 60-100 kali per menit. Dia ini makanya disebut sebagai pacemaker jantung yang utama karena dia yang menginisiasi impuls untuk disampaikan ke seluruh bagian jantung. Nah, kemudian turun dari nodus SA atau nodus sinoatrial, kita masuk ke nodus atrioventricularis. Nodus atrioventricularis ini dia fungsinya adalah sebagai penahan gitu. Dia itu sebagai penahan agar impuls dari SA ini sampai dulu ke seluruh atrium, baru nanti dari seluruh atrium dikumpulkan lagi kembali ke nodus AV atau nodus atrioventricularis ini. Nah, dari nodus atrioventricularis ini nanti akan bercabang menjadi bundle of His, yaitu sambungannya ini nih, sambungan ke bawah ini. Nah, nanti sampai dia ke bawah terbagi dua. Nah, ini ada right bundle branch dan ada left bundle branch. Nah, di bagian bawah ini nanti ada ini tadi right bundle branch dan left bundle branch. Nah, sampai di bawah ini nanti itu ada sebenarnya yang namanya itu serabut Purkinje, yang mana dia itu untuk yang menstimulasi kontraksi dari ventricle, sehingga semua bagian ruang jantung ini akan berkontraksi. Kemudian selanjutnya ini adalah sistem sirkulasi dari tubuh kita. Kan tadi kita membahas dari jantung nih. Nah, di sini tadi kan ada di jantung itu ada arcus aorta, yang mana arcus aorta ini nanti akan ada yang ke bawah atau aorta ascendens, dan ada yang ke atas aorta ascendens, dan ada aorta yang ke bawah yaitu aorta descendens. Nah, untuk yang di bagian atas ini, arteri yang bisa kita temukan adalah arteri carotis communis yang ada di leher kita, kemudian arteri subclavia yang ada di bahu kita, kemudian tadi yang masuk ke jantung arteri pulmonalis. Nah, untuk aorta yang menuju ke bawah atau aorta descendens itu kita bisa melihat dia bercabang menjadi arteri iliaca communis, kemudian jadi arteri femoralis yang ada di paha kita, arteri popliteal yang ada di belakang lutut, arteri tibialis di kaki kita, arteri peroneal, dan arteri dorsalis pedis atau yang sampai di kaki kita. Nah, begitu juga dengan vena. Vena ini dia juga ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini superior vena cava ini yang membawa darah dari atas tubuh kita masuk kembali ke jantung. Kalau inferior vena cava yang membawa darah dari bagian tubuh yang bawah untuk masuk ke jantung. Vena-vena yang ada di atas itu, di sini ada vena jugularis internal dan vena jugularis eksternal yang terletak di leher kita. Ada juga vena subclavia yang ada di bahu kita. Dan yang menuju ke arah paru-paru ada vena pulmonalis. Ini aorta tadi. Nah, kemudian sama ada vena iliaca eksterna di bagian pinggul kita, ada vena femoralis di bagian paha, vena perforating veins, kemudian ada ini juga, serta di bawahnya juga ada plantar dan dorsal. Plantar itu telapak, dorsal itu kaki yang bagian atasnya. Nah, itu untuk anatomi dari kardiovaskular dan respirasi. Selanjutnya kita akan membahas klinis dari anatomi tersebut atau penyakit yang bisa terjadi pada anatomi dari kedua sistem tersebut. Untuk sistem respirasi saya memasukkan penjelasan mengenai beberapa anatomi klinis, begitu juga dengan sistem kardiovaskular. Untuk sistem respirasi di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai asma bronkial, pneumonia, pneumotoraks, dan efusi pleura. Sedangkan untuk sistem kardiovaskular bagian khususnya jantung, kita akan membahas mengenai gagal jantung, tetralogy of Fallot, infarct myocard,
serta stenosis dan regurgitasi. Ada juga anatomi klinis dari sistem kardiovaskular yang terkhusus ke pembuluh darah, yaitu nama-nama klinis penyakitnya adalah hipertensi, aneurisma, trombus dan emboli, varises, serta stenosis dan regurgitasi. Oke, mari kita masuk membahas mengenai anatomi klinis tersebut. Yang pertama ini adalah dari anatomi klinis pada anatomi respirasi. Penyakit yang pertama ini ada asma bronkial. Sepertinya ini adalah penyakit yang cukup awam untuk kita dengar ya. Asma. Jadi asma ini adalah penyakit inflamasi kronik saluran napas yang menyebabkan obstruksi dan hiperreaktivitas. Gejalanya itu adalah batuk, wheezing, sesak, dada itu terasa berat, dan dia itu kronik atau muncul berulang, sering memburuk malam atau dini hari, dan dipicu faktor tertentu, contohnya dipicu alergi atau olahraga. Di sini kita bisa melihat kalau paru yang normal itu, nah ini bisa terlihat seperti ini, tampak ototnya ketika sedang relaksasi, liningnya juga normal dan mukusnya itu dalam jumlah yang normal. Tapi untuk paru-paru yang asma, dia itu ototnya itu jadi lebih kencang dan juga liningnya itu bengkak. Nih di sini kita bisa melihat bengkak dan mukusnya itu berlebihan. Kemudian untuk klinis berikutnya di sini ada pneumonia. Pneumonia ini terjadi ketika alveoli pada salah satu atau kedua paru-paru kita itu terinfeksi kuman sehingga mengalami peradangan. Kondisi ini umumnya ditandai dengan batuk berdahak, sesak napas, atau juga demam. Pneumonia biasanya itu cepat memburuk bila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Di sini kita bisa melihat untuk paru-paru atau alveolus yang normal bentuknya seperti ini, tidak terisi oleh apa-apa, dan juga alveolusnya dari luar tampak normal. Tapi untuk alveolus yang terkena pneumonia, di sini bisa terlihat bahwa alveolusnya ini mengalami peradangan dan di dalamnya itu terdapat cairan atau nanah. Oke, untuk klinis berikutnya di sistem respirasi ada yang namanya pneumotoraks. Pneumotoraks ini adalah ketika ada udara di ruang antara dinding dada dan paru-paru atau rongga pleura kita. Nah, udara di rongga pleura ini dapat terkumpul dan kemudian akan menekan paru-paru kita, yang mana akan menyebabkan kolaps sebagian atau seluruh dari paru-paru. Pneumotoraks ini juga disebut sebagai paru-paru tertusuk. Di sini kita bisa melihat ini adalah paru-paru yang normal, ukurannya juga normal. Berbeda dengan paru-paru yang terkena pneumotoraks, dia kolaps, dia tertekan ke dalam karena ada udara yang memenuhi dari pleural space atau rongga pleura ini, sehingga paru-paru kita mengecil, menyempit. Nih, tampak lebih dekatnya. Ini adalah rongga dada kita, ini adalah paru-paru kita. Nah, dia itu tertekan ke sini, masuk ke sini. Karena di sini terisi oleh udara pada rongga pleuranya. Oke, yang selanjutnya adalah efusi pleura. Nah, konsep dari efusi pleura ini mirip dengan pneumotoraks yang atas ini. Bedanya kalau pneumotoraks itu kan dia rongga pleuranya terisi oleh udara, tapi kalau efusi pleura terisi oleh cairan. Nah, efusi pleura ini adalah penumpukan cairan berlebih di rongga pleura atau selaput paru. Sebenarnya normalnya memang ada cairan di rongga pleura kita untuk memudahkan paru-paru kita agar tidak tergesek saat berkontraksi. Tapi normalnya hanya kurang lebih 10 ml. Nah, tapi bisa jadi berlebih karena produksi cairan meningkat atau penyerapan limfatik tubuh kita menurun. Penyebabnya macam-macam, bisa infeksi paru, penyakit jantung, sirosis, trauma, hingga kanker. Di sini kita bisa melihat ini. Ini adalah paru-paru kita. Nah, ini harusnya adalah rongga pleura kita, tapi terisi oleh cairan. Yang normal kan begini. Nah, ini terisi oleh cairan sehingga akan mengganggu dari paru-paru kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi klinis dari kardiovaskular atau penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada
kardiovaskular. Yang pertama yang mungkin sering kalian dengar adalah gagal jantung. Gagal jantung ini terdiri dari 4 macam tipe. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada gagal jantung diastolik dan gagal jantung sistolik. Untuk left heart failure ini berarti ventricle kirinya itu tidak mampu untuk memompa darah dengan baik. Sedangkan untuk right heart failure itu adalah ventricle kanannya, ventriculus dexternya yang tidak mampu untuk memompa darah dengan baik. Sedangkan diastolic heart failure adalah kondisi ketika otot dari jantung itu jadi kaku dibanding biasanya. Nah, sedangkan untuk systolic heart failure adalah di mana otot dari jantung kita itu tidak bisa berkontraksi. Kan sistolik itu sendiri artinya kontraksi. Nah, kalau yang terjadi adalah gagal jantung sistolik, berarti jantungnya tidak mampu atau gagal untuk berkontraksi. Nah, berikutnya ini adalah klinis yang namanya tetralogy of Fallot. Dari namanya tetra atau 4. Berarti tetralogy of Fallot ini adalah kondisi pada bayi di mana seorang bayi itu lahir dengan 4 kelainan pada jantungnya. Nah, 4 masalah ini akan membuat jantung bayi itu kesulitan untuk mengalirkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Apa aja dari 4 kelainan tersebut? Tetralogy. Ini kan jantung yang normal. Nah, di sini kelainan yang pertama dari tetralogy of Fallot adalah overriding aorta. Aortanya itu membesar dan terlalu ke arah sini, terlalu ke kiri. Tuh, dia terlalu ke kiri. Padahal kan normalnya dia di sini aja nih. Tapi di sini dia terlalu masuk ke sini dan terlalu lebar, terlalu terbuka lebar. Kemudian kelainan selanjutnya, kelainan kedua dari tetralogy of Fallot adalah stenosis dari truncus pulmonalisnya. Stenosis itu apa? Stenosis itu penyempitan. Ini, dia menyempit. Padahal harusnya selebar ini yang normal, tapi dia menyempit. Karena terjadi stenosis, maka akan mempersulit darah itu masuk. Nah, kelainan yang ketiga dari tetralogy of Fallot adalah hipertrofi dari ventriculus dexter. Pembesaran dari ventriculus yang ada di kanan. Nih, kita bisa melihat otot jantungnya itu membesar. Kalau ini kan normalnya segini, nah ini membesar, sangat jauh membesar, terjadi pembengkakan. Kemudian kelainan yang keempat di tetralogy of Fallot adalah ventricular septal defect, atau harusnya septum atau pembatas dari ventricle ini tertutup, malah tidak ada atau terbuka seperti ini. Jadi darah itu tidak mengalir yang seperti seharusnya. Darahnya itu tercampur dari ventricle kiri dan kanan. Makanya jadinya ventricle dexter kita ini harus memompa lebih kuat agar jantung itu bisa naik. Makanya saking kuatnya dia memompa, terjadilah pembesaran pada ototnya. Itu mengenai tetralogy of Fallot. Selanjutnya adalah infarct myocard. Infarct myocard ini bahasa awamnya adalah serangan jantung. Serangan jantung ini terjadi karena aliran darah ke jantung terhambat. Biasanya akibat penumpukan lemak di arteri. Hal ini membuat pasokan oksigen ke otot jantung berkurang. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah pembuluh-pembuluh darah yang tadi kita bahas yang ada di jantung. Nah, pada pembuluh darah ini terjadi penyempitan karena ada timbunan plak di dalamnya. Nah, ini akan memperkecil saluran darah kita yang harusnya bisa masuk semuanya, malah darah kita harus melalui jalur yang sempit ini. Nah, di sini nanti bisa terjadi penyempitan yang bisa berujung ke serangan jantung. Nah, selanjutnya adalah stenosis dan regurgitasi. Tadi kita singgung sedikit mengenai stenosis ya. Stenosis itu adalah saat katup yang tadi kita bicarakan, valva
dia itu susah terbuka, tidak terbuka dengan benar. Ini berarti tekanan dan darah dapat kembali naik, yang menyebabkan ketegangan pada jantung. Regurgitasi itu kebalikannya. Kalau stenosis itu susah membuka, regurgitasi itu dia susah menutup. Bisa juga disebut insufisiensi. Terjadi saat katup tidak menutup dengan benar. Hal ini menyebabkan arus balik, darahnya bocor melalui katup. Harusnya kan mengalirnya ke satu arah aja, tapi ini malah bocor balik lagi darahnya. Dan ini memaksa jantung kita untuk kerja lebih keras untuk menjaga cukup darah. Ini, pada gambar ini kita bisa melihat stenosis itu susah membuka, doesn't open properly. Harusnya open sebegini, tapi dia susah membuka, dia sempit membukanya. Nah, kalau regurgitasi, yang harusnya dia menutup sempurna, dia itu malah nggak mau menutup, sulit untuk menutup. Nah, makanya jadinya darahnya itu balik, kemasuk lagi. Kemudian klinis-klinis terakhir ada hipertensi. Kita sering mendengar hipertensi ini apa? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, yang mana terjadi karena tekanan dari darah yang lewat di pembuluh darah kita itu lebih tinggi, lebih keras, sehingga terkena ke dinding pembuluh darah itu lebih keras, bisa menyebabkan kerusakan vaskular, bisa menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, dan juga meningkatkan risiko stroke. Kemudian ada aneurisma. Aneurisma ini apa? Aneurisma adalah pelebaran abnormal dari arteri kita karena dinding yang melemah. Dia itu bisa pecah dan menyebabkan pendarahan internal. Kemudian ada trombus dan embolus. Mereka berdua ini berhubungan. Trombus itu adalah bekuan darah. Bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh. Bila tidak larut, maka si trombus ini bisa menghambat aliran darah kita. Sedangkan embolus itu apa? Embolus adalah bagian dari trombus itu sendiri. Dia itu trombus yang lepas dan menyumbat ke pembuluh darah yang lain. Misalnya ada emboli paru, itu bisa menyebabkan sesak napas yang akut. Ada emboli cerebral, bisa bikin stroke. Ada emboli koroner, bisa bikin infark miokard atau serangan jantung tadi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinis kardiorespirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.